Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Mila Kartika. Saya Nadia. Saya Lara Barokah. Saya Resti Nurlia. Saya Dia Agustin. Berdasarkan tugas PKN di sini, kami akan menginformasikan mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya di berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal mulai banyak dianut oleh negara di dunia, Terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi masih memperluas jangkauan ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi ekonomi lebih sering dikendalikan oleh negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang diberikan ruang keberadaan untuk memperkuat perekonomian keberadaan lembaga-lembaga ekonomi seperti F atau International Monetary Fund, Bank Dunia atau WD. Tiga tersebut selama ini selalu berada di bawah kekuasaan negara-negara maju. Akibatnya semua kebijakan selalu memihak kepentingan terhadap negara-negara maju. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. 1. Banyaknya supermarket. Dapat kita simpulkan kehadiran supermarket dan minimarket. Hal ini mempengaruhi keberadaan pasar atau warung tradisional. Akibat penjualan pasaran menurun akibat persaingan ini. Yang kedua, adanya gaya beli online. Dapat kita lihat kini usaha barang jadi tak hanya memiliki toko offline, tetapi adanya sistem online mereka melalui untuk kelebihan sistem penjualan ini tentunya memiliki dampak positif bagi usaha lokal. Mereka tidak perlu menyediakan modal besar untuk memerlukan pengadaan toko. Terciptanya terciptanya mesin-mesin canggih. Seperti yang kita lihat, kemajuan teknologi berdampak berbagai mesin canggih yang bertunjukkan untuk mempermudah aktivitas. Contohnya banyak terdapat pada mesin-mesin produksi yang ada di pabrik. 4. Adanya ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini mempunyai perencanaan penting di dalam aktivitas dan perkembangan sesuatu di negara. Hal ini tentunya berhubungan dengan erat dengan pertambangan kegiatan ekonomi di suatu negara tersebut. 5. Masuknya produk luar negeri dengan mudah. Banyak dari konsumen Indonesia tidak melalui produk di dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dengan memilih produk luar, mereka mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga sebanding. Hal selanjutnya, kita masuk pada materi bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Bentuk pertama adalah produksi. Pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana daya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor upah. Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ciri-ciri supermarket: tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang. Harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang dan biasanya diberi berkode. Jenis barang dijual di supermarket sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Kondisi supermarket umumnya berisi dan nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner dan petugasnya kebersihan. Cara pembayaran produk yang dibeli adalah melalui kasir khusus. Supermarket biasanya memiliki tata ruang yang rapi dan struktur sehingga memudahkan konsumen menemukan barang yang ingin dibeli. Barang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Pemasaran online adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Pemasaran online adalah hal yang krusial bagi konsep marketing saat ini. Bagi banyak bisnis, memilih jalur pemasaran yang sesuai bukannya hal yang mudah. Hal ini karena pemasaran akan berpengaruh besar terhadap perkembangan bisnis. Oleh karena itu, harus dilakukan sebaik mungkin. Di dunia era digital seperti sekarang, internet menjadi pusat kegiatan banyak orang. Pemasaran online kadang-kadang menjadi metode paling efektif.
Pemasaran online dianggap mampu melebarkan sayap pemasaran bisnis secara optimal dengan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan secara offline. Sebelum mengalami efektivitas pemasaran online dan menerapkannya, Anda terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dan konsep tersebut. Saat ini, semakin banyak mesin-mesin yang diciptakan untuk mempermudah proses produksi. Semua mesin tersebut dapat membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien, tentunya menghemat tentang manusia. Oleh karena itu, inilah beberapa mesin canggih yang digunakan dalam produk pabrik makanan. Pengertian ekspor dan impor dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor memiliki peranan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kemudian, kegiatan ekspor dan impor menjadi kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan antar negara. Secara sederhana, suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri disebut dengan ekspor, sementara kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut dengan impor. Kegiatan ekspor dan impor sangatlah lumrah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Agar Grassmed bisa meningkatkan kembali pengertian dari ekspor dan impor, artikel ini akan menjelaskan secara lengkap pengertian, tujuan, manfaat, dan komoditas kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Produk luar negeri adalah produk yang dijual oleh penjual dari luar Indonesia atau luar negeri, di mana rata-rata pengirimannya adalah 14 hari kerja sampai dengan 30 hari kalender. Produk tersebut dapat dilihat melalui website Elevina dengan keterangan pengiriman luar negeri pada halaman detail produk. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Fungsi pasar. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply, di mana pasar adalah berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.